Baik, kami dari kelompok akan mempresentasikan review jurnal tentang manajemen proyek terintegrasi dengan nama-nama kelompok El Rahmat Jaya Hulu, Donald Fernando Manulang, Yunita Veronica Simanjuntak, Fernando Sitohang, dan Firdaus Gultom. Dengan judul jurnal Analisis Cost Benefit dalam perencanaan kelayakan proyek sistem informasi perusahaan pendistribusian daging ayam. Di sini nanti atau di akhir ada perhitungan seperti perhitungan payback periode, perhitungan return on investment atau ROI, selanjutnya perhitungan net present value atau NPV, dan selanjutnya ada perhitungan internal rate of return atau IRR. Berikut merupakan daftar spesifikasi data teknologi informasi yang ada pada saung ayam. Tabel 1, daftar spesifikasi TI saung ayam yang sudah ada. Ini ada nomor, keterangan, jumlah, persatuan, harga total. Di sini ada hardware. Di hardware ada laptop HP jumlah 2 dengan harga 6 juta. Harga total itu 12 juta. Selanjutnya printer HP jumlah 1, harga satuan 1.500.000. Harga total 1.500.000. Selanjutnya itu ada USB 4 GB jumlah 1, harga satuan 85.000, harga total 85.000. Selanjutnya kedua itu ada software. Di sini ada antivirus Symantec jumlah 1, harga satuan 300.000, harga total 300.000. Selanjutnya nomor ketiga itu biaya lain. Ini ada meja jumlah 2, harga satuan 200.000, harga total 400.000. Ada kursi jumlah 4, harga satuan 150.000, harga total 600.000. Selanjutnya ada internet Telkomsel speed 1 Mbps jumlah 1, harga satuan 300.000, harga total itu 300.000. Sehingga total keseluruhannya itu 15.185.000. Pada akhir tahun 2014, Saung Ayam berencana untuk merealisasikan pemanfaatan website e-commerce dan media sosial lainnya sebagai salah satu tempat untuk mendistribusikan produk. Media internet ini akan menjadi penghubung dengan restoran, catering, hotel, dan beberapa instansi lainnya yang memiliki kebutuhan daging ayam untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan penggunaan website e-commerce ini diharapkan penjualan daging ayam dan ayam karkas dapat meningkat menjadi 15-20% dari total penjualan ayam secara keseluruhan. Berikut merupakan penjelasan tahapan perencanaan implementasi sistem informasi e-commerce yang akan dibacakan oleh teman kami, Yunita Veronica. Jadwal perencanaan implementasi sistem informasi e-commerce. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi perencanaan sistem, ruang lingkup, dan waktu dan tujuan. Ini direncanakan akan dilakukan selama 7 hari. Yang kedua, menentukan anggaran investasi sistem, direncanakan selama 2 hari. Yang ketiga, melakukan studi kelayakan sistem, direncanakan selama 3 hari. Yang keempat, membuat laporan perencanaan investasi selama 1 hari. Jadi total tahapan perencanaan yaitu selama 13 hari. Yang kedua, tahapan perencanaan dan desain. Yang pertama, analisa sistem direncanakan selama 3 hari. Yang kedua, merancang interface, fitur, dan program website selama 2 hari. Yang ketiga, pembuatan website selama 7 hari. Yang keempat, testing sistem selama 3 hari. Dan yang kelima, membuat dokumentasi selama 2 hari. Jadi total tahapan perencanaan dan desain dilakukan selama 17 hari. Yang ketiga ada tahapan implementasi. Implementasi yang pertama mengimplementasi sistem informasi e-commerce dilakukan selama 3 hari. Yang kedua melakukan pelatihan pada karyawan direncanakan selama 2 hari. Jadi total tahapan implementasi akan berlangsung selama 6 hari. Yang keempat tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi yang pertama melakukan evaluasi pada performa sistem e-commerce. Ini direncanakan selama 3 hari.
Yang kedua, melakukan maintenance pada sistem, direncanakan dilakukan selama 3 hari. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi proyek, direncanakan selama 2 hari. Jadi total tahapan evaluasi ada 8 hari. Jadi total jadwal keseluruhan pengembangan e-commerce ada selama 43 hari. Dalam menginvestasikan sistem informasi e-commerce yang baru, Saung Ayam memerlukan penambahan beberapa perangkat dan perlengkapan TI yang ditujukan pada tabel 3. Pada tabel 3 yaitu daftar perencanaan pengembangan sistem informasi e-commerce. Yang pertama ada outsource website e-commerce, yaitu seharga 15 juta. Yang kedua domain.com seharga 120.000. Yang ketiga hosting 250 MB seharga 120.000 rupiah. Yang keempat ada laptop merek HP 1 buah, yaitu seharga 6 juta rupiah. Yang berikutnya ada Kasper Sky seharga 250.000. Yang berikutnya manajemen dan sumber daya manusia yang seharga 5 juta. Berikutnya ada transportasi dan akomodasi seharga 1 juta. 1 juta rupiah. Kemudian ada komunikasi yaitu seharga 500.000 rupiah. Kemudian dokumentasi seharga 500.000 rupiah. Kemudian ada pelatihan karyawan seharga 5 juta rupiah. Yang kemudian ada meja 1 buah seharga 400.000 rupiah dan berikutnya ada kursi 1 buah seharga 600.000 rupiah. Jadi total biaya perencanaan sistem informasi e-commerce seharga 34.409.000 rupiah. Berikut merupakan estimasi biaya berjalan setelah melakukan implementasi sistem informasi e-commerce dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dalam tabel terdapat biaya berjalan tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Yang pertama ada gaji pegawai pada tahun 2015 seharga 52.800.000 rupiah. Dan tahun 2016 58 juta 80.000 rupiah. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 63.888.000 rupiah. Yang kedua untuk biaya listrik pada tahun 2015 senilai 6 juta rupiah. Pada tahun 2016 senilai 6 juta rupiah dan pada tahun 2017 senilai 6 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya komunikasi. Pada tahun 2015 sejumlah 8.400.000 rupiah. Pada tahun 2016 8.400.000 rupiah dan yang pada tahun 2017 8.400.000 rupiah. Kemudian ada biaya internet. Pada tahun 2015 3 juta rupiah. Pada tahun 2016 3 juta rupiah, pada tahun 2017 3 juta rupiah. Kemudian ada domain dan hosting. Pada tahun 2015 240.000 rupiah, 2016 240.000 dan 2017 240.000. Kemudian ada perawatan untuk hardware. Pada tahun 2015 harga 5 juta rupiah, 2016 5 juta rupiah dan pada tahun 2017 5 juta rupiah. Kemudian ada biaya perawatan untuk software dan website. Pada tahun 2015 senilai 8 juta rupiah, pada tahun 2016 senilai 8 juta rupiah, dan 2017 8 juta rupiah. Kemudian ada biaya untuk tinta printer. Pada tahun 2015 300.000 rupiah, pada tahun 2016 325.000 rupiah, dan pada tahun 2017 350.000 rupiah. Kemudian ada untuk biaya ATK. Pada tahun 2015 senilai 1.200.000 rupiah, yang pada tahun 2016 1.200.000 rupiah dan pada tahun 2017 1.200.000 rupiah. Kemudian ada untuk biaya kertas A4. Pada tahun 2015 sejumlah 140.000 rupiah, 2016 140.000 rupiah dan 2017 140.000 rupiah. Jadi total biaya berjalan pada tahun 2015 senilai 85.080.000 rupiah. Pada tahun 2016 90.245.000 rupiah dan pada tahun 2017 96.078.000 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Donald. Berikut ada hasil analisis identifikasi manfaat bisnis menurut pemetaan pada tabel Renti is atau IT Genesis Business Value. Tabel 5 pemetaan manfaat bisnis teridentifikasi pada Retis Genesis is atau IT Business Value. Manfaat SI atau TI yang teridentifikasi kategori dan Ranti Genesis IIS atau IT Business Value subkategori atau kodenya. 1. Mengurangi atau menekan biaya dari
1. Biaya telekomunikasi, kodenya RCO01. 2. Biaya perjalanan, kode RCO02. 4. Biaya pertemuan, kode RCO04. Dan 10. Biaya cetak dokumen atau ATK, kode RCO09. Selanjutnya meningkatkan produktivitas. 18 kemudian analisis dengan kode IPR03, dan 19 meningkatkan kepuasan karyawan dengan kode IPR04. Dan selanjutnya mempercepat proses atau dari. Subkategorinya nomor 22 proses pembuatan laporan dengan kode APR03, dan 26 proses transaksi APR07. Dan selanjutnya mengurangi resiko dengan subkategori 28 kesalahan hitung dengan kode RRI01 dan 32 kehilangan data dengan kode RRI05, dan nomor 33 kesalahan data dengan kode RRI06. Dan selanjutnya dengan kode nomor 38 kesalahan pembayar dengan kode RRI11. Dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dengan subkategori memperluas segmentasi pasar dengan kode IRE04. Dan selanjutnya meningkatkan image dengan subkategori meningkatkan mutu layanan dengan kode IIM01. Selanjutnya meningkatkan kualitas dengan subkategori layanan dengan kode IQU03. Dan selanjutnya meningkatkan keunggulan kompetitif dengan subkategori membentuk kerjasama bisnis dengan kode ISICA01. Terus ada hasil kuantifikasi manfaat bisnis yang diperoleh dari implementasi sistem informasi atau imersi dengan metode Ranti IS atau IT Generation Value adalah sebagai berikut. Tabel 6, perhitungan estimasi penekanan biaya dengan tabel mengurangi atau menekan biaya dari dan perhitungan dan total. 1. Biaya telekomunikasi Rp 200.000 ditambah Rp 500.000 dikali 10%, terus dikali 12. A. Pemakaian telepon per bulan. B. Pemakaian handphone per bulan. C. Prediksi efisiensi biaya telekomunikasi D 12 bulan dengan jumlah total 840.000. 2. Biaya perjalanan Rp 400.000 dikali 10% dikali 360. A. Biaya perjalanan per hari. B. Prediksi efisiensi biaya perjalanan. C. 365 hari dengan jumlah 14.400.000. 3. Biaya pertemuan Rp 500.000 dikali 20% dikali 12. A. Biaya pertemuan per bulan. B. Prediksi efisiensi biaya pertemuan. C. 12 bulan dengan jumlah 1.200.000. 4. Biaya cetak dokumen dan ATK Rp 150.000 dikali 20% dikali 12. A. Biaya cetak dokumen dan ATK per bulan. B. Prediksi efisiensi biaya. C. 12 bulan dengan total 365.000. 360.000. Total seluruh jumlahnya adalah 16.800.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Firdaus Sultan. Tabel 7. Perhitungan estimasi peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas dari 1. Mempermudah karyawan menganalisis pekerjaan. Perhitungan 100 dikali 5 dikali 12. A sama dengan biaya analisis, B sama dengan jumlah pegawai, C sama dengan 12 bulan dengan total 6 juta. 2. Meningkatkan kepuasan karyawan. Perhitungan 100 dikali 5 dikali 12. A. Taksiran nilai kepuasan, B. Jumlah pegawai, C. 12 bulan dengan total 6 juta. Dan total keseluruhannya adalah 12 juta. Tabel 8. Perhitungan estimasi percepatan proses. Mempercepat proses. 1. Pembuatan laporan dengan perhitungan 50.000 dikali 12. A sama dengan prediksi nilai proses pembuatan laporan, B sama dengan 12 bulan dengan total 600.000. 2. Transaksi. Perhitungan 10.000 dikali 30 dikali 12. A. Prediksi nilai transaksi, B. Jumlah rata-rata transaksi per bulan, C. Sama dengan 12 bulan dengan total 3.600.000 dengan total biaya keseluruhan 4.200.000.
Tabel 9. Perhitungan estimasi pengurangan risiko. Mengurangi risiko dari 1. Kesalahan hitung. Dengan perhitungan 2 juta dikali 30% kali 12. Dengan jumlah uang setiap bulan, prediksi akibat kesalahan hitung, dan 12 bulan. Dengan total 7.200.000. 2. Kehilangan data. Dengan perhitungan 100.000 dikali 3 dikali 12. Prediksi biaya kehilangan data. B. Baiknya data yang hilang. C. 12 bulan dengan total 3.600.000. 3. Kesalahan input data. Dengan perhitungan 50.000 dikali 3 kali 12. A. Prediksi biaya kesalahan input data. Baik data yang diinput per 12 bulan dengan total 1.800.000. 4. Kesalahan pembayaran. 50.000 dikali 5 dikali 12. A. Biaya kesalahan pembayaran. Jumlah rata-rata kesalahan pembayaran per 12 bulan dengan total 3 juta. Dengan total keseluruhan biaya adalah 15.600.000. Dalil 10. Perhitungan estimasi peningkatan pendapatan. Estimasi peningkatan pendapatan di tahun 2015 dengan biaya 65.160.000 dan di tahun 2016 dengan biaya 98.280.000 dan di tahun 2017 dengan biaya 150.480.000. Di tabel 11 perhitungan estimasi peningkatan IMAX. 1. Meningkatkan IMAX diri. Meningkatkan IMAX dan meningkatnya mutu layanan dengan perhitungan 50.000 dikali 50% dikali 5 dikali 12. A. Nilai menit peningkatan IMAX. B. Persentase peningkatan IMAX. C. Jumlah pegawai. D. 12 bulan dengan total 1.500.000 dan total keseluruhan 1.500.000. Tabel 12. Perhitungan estimasi peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas dari layanan dengan perhitungan 20.000 dikali 5 dikali 12 dengan A. Prediksi nilai kualitas layanan. B. Jumlah pegawai. C. 12 bulan dengan total 1.200.000. Total keseluruhannya 1.200.000. Tabel 13. Perhitungan estimasi peningkatan keunggulan kompetitif. Meningkatkan keunggulan kompetitif dari. Meningkatkan keunggulan kompetitif membentuk kerjasama dengan perhitungan 100.000 dikali 2 dikali 12 dengan prediksi nilai keunggulan kompetitif jumlah kerjasama bisnis per 12 bulan. Total 2.400.000 dengan total keseluruhan 2.400.000. Oke, selanjutnya payback period atau PP. Nilai proyek sistem informasi e-commerce adalah 34.490.000 dan umur ekonomis proyek tersebut adalah 2 tahun dan cash inflow setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Cash inflow tahun 2015 sebesar 33.780.000. Selanjutnya cash inflow tahun 2016 sebesar 61.735.000. Selanjutnya itu cash inflow tahun 2017 sebesar 108.102.000. Maka payback period untuk investasi sistem informasi e-commerce ini adalah cash inflow tahun 2015 sama dengan 33.780.000. Sisa investasi tahun 2016 RP 710.000. Sisa investasi tahun 2016 sebesar 710.000 tertutup oleh sebagian dari cash inflow tahun 2016 sebesar 61.735.000, yaitu RP 710.000 dikurang RP 61.735.000 dengan 0,0115 bagian atau 0,138 bulan atau 4,14 hari. Jadi payback period investasi ini adalah 1 tahun 0,138 bulan 4,14 hari. Kelihakan dari investasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan payback period yang ada dengan maksimum payback period yaitu 2 tahun. Jadi investasi ini dapat diterima dan layak untuk dilakukan. Selanjutnya return on investment atau ROI. Berikut ini adalah perhitungan return of investment atau ROI
untuk investasi sistem informasi e-commerce. Ini adalah tabel 14 perhitungan ROI dengan Microsoft Excel. Perhitungan return on investment. Ini ada nilai manfaat, total manfaat, nilai biaya dan total biaya. Ini manfaat tahun 2015 dengan harga 118.860.000, manfaat tahun 2016 dengan harga 151.980.000, manfaat tahun 2017 204.180.000, total manfaat 14.020.000, nilai biaya tahun 2014 34.490.000, biaya tahun 2015 85.080.000, biaya tahun 2016 90.225.000, biaya tahun 2017 96.078.000. Total biaya keseluruhannya itu 305.893.000. Tinggal ROI-nya itu 55%. Apabila suatu proyek investasi mempunyai ROI lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat diterima. Pada proyek ini nilai ROI-nya adalah 0,55 atau 55%. Hal ini berarti proyek ini diterima dan layak untuk dilakukan karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 55% dari total biaya investasinya. Selanjutnya, Net Present Value atau NPV. Nilai NPV untuk investasi proyek sistem informasi e-commerce Saung Ayam adalah sebesar ini. Hal ini berarti bahwa nilai NPV proyek tersebut lebih besar daripada 0 sehingga proyek tersebut dapat diterima dan layak untuk dilakukan. Perhitungan nilai NPV ditunjukkan pada tabel 15. Ini adalah tabel 15, perhitungan NPV dengan Microsoft Excel. Perhitungan kelayakan menggunakan Net Present Value. Ini ada investasi awal dengan harga 34.490.000. Cash inflow tahun 2015 dengan harga 33.780.000. Selanjutnya cash inflow tahun 2016 harga 61.735.000. Selanjutnya cash inflow tahun 2017 dengan harga 108.102.000. Tingkat suku bunga itu 15%. Hingga total dari net present value dengan total seperti pada layar. Selanjutnya internal rate of return atau IRR. Pada investasi proyek sistem informasi e-commerce, Saung Ayam mensyaratkan IRR yang diharapkan dari proyek ini adalah 25% berdasarkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh IRR sesungguhnya adalah 133%, maka investasi untuk proyek ini dapat diterima kelayakannya atau layak diimplementasikan. Perhitungannya IRR-nya dengan Microsoft Excel seperti pada layar. Ini ada investasi awal, cash inflow tahun 2015, cash inflow tahun 2016, cash inflow tahun 2017 dengan harga seperti ini. Hingga IRR disyaratkan 25% dan IRR sesungguhnya itu 133%. Kesimpulan, metode cost benefit analysis dapat digunakan untuk mengukur kelayakan suatu proyek teknologi informasi termasuk sistem informasi e-commerce. Terdapat 4 perhitungan dalam metode cost benefit analysis, yaitu net present value, return on investment, PB period, dan internal rate of return IRR. Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai payback period dengan jangka waktu 1 tahun 0,138 bulan, yang artinya period pengembalian investasi kurang dari 2 tahun seperti yang disyaratkan perusahaan, nilai ROI sebesar 55% dan total investasi nilai NPV itu sebesar ini, dan nilai IRR sebesar 133%. Dari keseluruhan hasil perhitungan dan hasil jumlah manfaat yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa investasi sistem informasi e-commerce pada Saung Ayam dapat diterima dan layak untuk diimplementasikan. Sekian dari presentasi kami tentang review jurnal manajemen proyek terintegrasi. Sekian dan terima kasih.